Halo semuanya, hari ini saya akan menjelaskan mengenai distribusi frekuensi. Apa sih itu distribusi frekuensi? Sebelum kita ngomongin distribusi frekuensi itu apa, kita harus tahu ya asal muasal dari distribusi frekuensi itu sendiri. Ya, data. Kalau ngomongin distribusi frekuensi, berarti kita akan ngomongin sebuah data. Ya, data yang telah diperoleh dari suatu penelitian yang masih berupa data acak atau data mentah dapat diubah menjadi data berkelompok, yaitu data yang telah disusun ke dalam kelas-kelas tertentu. Ya, kemudian daftar yang memuat daftar kelompok tersebut disebut distribusi frekuensi. Jadi, kita dapat menyimpulkan bahwa distribusi frekuensi adalah susunan data menurut kelas-kelas interval tertentu atau menurut kategori tertentu dalam sebuah daftar. Selanjutnya ada bagian-bagian dari distribusi frekuensi. Yang pertama ada kelas, yang kedua ada batas kelas, ketiga tipe kelas, keempat titik kelas atau tanda kelas, yang kelima interval kelas. Yang keenam, panjang kelas atau luas kelas, dan yang terakhir adalah frekuensi kelas. Nah, bisa dilihat di sini ya contohnya, yaitu modal perusahaan X. Ya, itu ada 50 juta sampai dengan 59. Frekuensinya 16. Ya. Begitupun sampai dengan 90 sampai 99. Ini modal dalam bentuk jutaan rupiah. Ya, banyaknya kelas ada 5 ya, 1 2 3 4 5. Batas kelas ada yang paling ini ya, langsung kita masuk ke batas bawah kelas ada 50 ya, batas kelas atas 59 ya, begitupun seterusnya sampai di batas kelas 90 dan batas kelas atasnya 99. Batas nyata kelas yaitu 49,5 ya, dan 59 untuk di 59,5. Begitupun sampai di bawah sini seterusnya ya. Terus ada yang namanya tepi bawah kelas ya. Tepi bawah kelas dengan batas nyata kelas itu hampir sama ya. Selanjutnya ada tipe atas kelas. Tipe atas kelas berarti yang paling atas yaitu 59. Kalau 50 sampai 59 yaitu 59. Ya, begitupun sampai di 99,5. Titik tengah kelas. Titik tengah kelas yaitu dicari dari 50 sampai 59 yaitu 54,5. Begitupun sampai di 94,5. Ya, terus interval kelas 50 sampai 59, 60 sampai 69 sampai dengan 90 sampai 99. Panjang interval kelas masing-masing ada 10 ya. Terus kemudian frekuensi kelas adalah 16, 32, 20, 17 dan 15, bisa dilihat dari sini. Nah, untuk panjang interval kelas itu bisa dilihat ya dari 50 sampai 59 itu jaraknya adalah 10 ya. Untuk selanjutnya cara menyusun distribusi frekuensi. Yang pertama adalah mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar, kemudian menentukan jangkauan atau range dari data. Caranya yaitu jangkauan sama dengan data terbesar sampai data terkecil, kemudian menentukan banyaknya kelas atau K, menentukan panjang interval kelas, menentukan batas bawah kelas pertama, dan yang terakhir menuliskan frekuensi kelas. Menentukan banyaknya kelas atau K. Banyaknya kelas ditentukan dengan rumus di bawah ini ya. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. K elemen bulat atau K-nya harus dalam bilangan bulat. Makanya nanti hasilnya akan kita bulatkan ke atas. K itu adalah banyaknya kelas, N banyaknya data. Yang selanjutnya adalah menentukan panjang interval kelas, yaitu jangkauan kelas atau R dibagi dengan banyaknya kelas atau K. Contohnya ya, ini adalah contoh latihan.
Ini contoh soalnya yaitu dari hasil pengukuran diameter pipa-pipa yang dibuat oleh sebuah mesin dalam milimeter terdekat. Ya, diperoleh data sebagai berikut. Ini masih dalam bentuk data acak. Makanya tadi salah satu cara untuk menyusun data frekuensi adalah kita membuat jadi dari data terkecil sampai dengan data terbesar. Ya, kita membuatnya adalah kita menentukan mengurutkan dari data terkecil hingga data yang terbesar. Ya, sebagai berikut jadinya. Jadi kita sudah mengurutkan. Kita bisa lihat bahwa data terkecil ada 65 dan data terbesarnya adalah 82. Selanjutnya kita menentukan jangkauan. Ya. Jangkauan tadi ya dari data terbesar dikurangi data terkecil. Berarti 82 dikurangi 65 sama dengan 17. Selanjutnya adalah banyaknya kelas atau K. Adalah yang tadi ya, rumusnya K sama dengan 1 plus 3,3 log 40. Ya, log 40. Yang didapat 6,3 dibulatkan menjadi 6. Selanjutnya ada panjang interval kelas atau I. Ya, 17 dibagi 6. 17 ini dapat dari tadi ya, dari jangkauan. Jangkauan 17 dibagi dengan banyaknya kelas sama dengan 2,8. Kita bulatkan menjadi 3. Ya. Selanjutnya adalah batas kelas pertama. Adalah 65, yaitu data terkecil. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tabelnya ya. Tabelnya ini, diameternya ini ya didapat dari tabelnya ini dari banyaknya kelas ya. Tadi sudah ditentukan banyaknya kelas yaitu berjumlah 6. Berarti sini ada 6 kelas. 1 2 3 4 5 6. Kemudian panjang kelas, tiap kelas maksudnya ini 65 itu kelas ya. Kelas pertama yaitu 65 sampai 67. Itu berjumlah 3 ya. Kalau kita hitung 65, 67 berarti panjangnya ada 3 ya. Nah, frekuensinya itu dapat dari jumlah 65 sampai 67 pada tabel yang sebelumnya. Ya, pada tabel sebelumnya itu berjumlah 3. Kemudian begitu pun seterusnya 68 sampai dengan 70 frekuensinya yaitu jumlah ya banyaknya data 6. 71 sampai 73 banyaknya data berjumlah 12, 74 sampai 76 13, 77 sampai 79 ada 4, 80 sampai 82 berjumlah 2. Jadi jumlahnya total datanya semua yang tadi data acak yang sudah kita urutkan jumlahnya semua ada 40. Terima kasih. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.